Oke, mau musumin apa kita kali ini? Sekarang gini, dari 10 orang yang nggak ngomong, tiba-tiba ada satu yang tiba-tiba ngomong. Mau lu kacamata lu udah kayak pasti badut. Letterman ngomong. Iya, misalkan. Ya itu dia maksud gue. Terus lu akan ngomong apa ke Letterman? Oke, Letterman dia nggak ngomong, tapi orang lain misalkan abang lu. Nah, kenapa tidak berpikirnya jangan-jangan orang lain udah ngomong, jadi gue nggak perlu nambahin dong. Kan gue nggak tahu siapa aja yang udah ngomong. Terus Iya kan? Misalkan, paling si Letterman udah ngomong, atau paling si Edi udah ngomong, ngapain lagi gue mesti ngomong gua kan lagi udah ke nggak ada dia? pikiran kayak gitu. Ya, itu dia gua kan maksud gua. udah ngasih fact tadi. Enggak, maksud gue Gua kan kalau maksud gue iya. kalau lu belum ngomong. Iya, Kan ini kan tadi ngebahas kayak apa sih tadi? Jadi lupa. Enggak, kan tadi intinya satu orang ngomong. Iya. Si Letterman ngomong misalnya gitu kan. Nah, kenapa lu nggak berpikiran seperti itu? Udah ada lah yang ngomong, jadi gue nggak perlu ngomong lagi. Karena nanti kalau lu ngomong, dia ngomong, akhirnya banyak yang ngomong. Tapi kalau lu masing-masing nih dengan pola pikir diri masing-masing ini berpikir bahwa mungkin si itu udah ngomong kali, jadi gue nggak perlu ngomong lah. Ngapain gue tambah-tambahin lagi? Mesti ditanya lagi di ini lagi. Yang lain pasti udah ada yang nanya lah. Akhirnya kan udah. Kalau ternyata nggak ada yang nanya, ya oke. Kalau ternyata udah ada yang nanya, lu juga aman gitu. Minimal menjaga diri sendiri dulu, ngerti gak? Terus seberapa gini loh. Makanya lu lebih baik nutup kuping lu dibanding lu nutup mulut orang lain. Sekarang gini, oke 10 orang gak akan ngomong dengan pemikiran sama. Tapi akan ada satu orang lagi gitu. Mungkin Orang ke-11. orang lain yang udah lama gak ketemu ngajakin lu ketemu. Yang dulunya minta beliin susu misalkan, balik lagi nanya segala macam. Ya gak maksud gua Astagfirullahaladzim. Nggak maksud gua Astagfirullahaladzim. Nggak, misalkan orang lain yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba balik belum diganti terus lah gitu. kan gua udah ulangi. Oke, sorry. Malah jadi di dalemin ini. Ya, misalkan gini, akan ada satu orang yang udah lama nggak ketemu sama lu tiba-tiba ketemu terus komentar. Iya. Akan ada orang yang kayak Betul, gitu. makanya gue bilang, apakah lu berpikirnya daripada tuh orang ngomong, mendingan gue yang ngomong? Salah kalau pikirnya kayak gitu. Lu harus berpikirnya selalu akan ada yang ngomong, jadi gue nggak usah ngomong lagi gitu loh. Justru itu dibalikin ke elu. Maksudnya gini, Enggak, lu harus persiap. konteksnya adalah, poin gue adalah menjaga diri sendiri, ngerti gak? Minimal lu nggak begitu. Minimal. Ya kan gue udah nggak begitu. Iya, makanya maksud Tapi gua, siapa yang bisa ngejagain lu kalau orang lain nggak bakal ngomong? Nah, itu dia. Makanya lu harus jaga diri lu sendiri. Lu tinggal gini. Lu simpelnya gini. Enggak. Gini. Konteksnya adalah Apa? gue berusaha untuk menormalisasikan lu jangan begitu, ngerti gak? Jadi ketika lu ada yang seperti itu dalam konteks tadi ya, bukan yang aneh-aneh, bukan yang sakit, bukan yang apa gitu loh. Lu harus berpikiran bahwa mungkin udah ada yang ngomong, jadi gue nggak perlu ngomong gitu loh. Intisarinya maunya itu kita itu lebih menahan diri untuk tidak mengucapkan. Nah, itu. Biarin aja orang lain ngomong gitu, tapi kita udah nggak usah. Betul. Gitu. Yang penting kan lu bilang tadi kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi konteksnya tuh bukan hanya dibebankan ke si pendengar saja, yang pembicara menerima, juga. yang menerima aja, tapi yang mau ngomong ini juga mesti nahan diri dengan pemikiran paling simpelnya adalah tadi mungkin orang lain udah ngomong, jadi gue nggak perlu ngomong. Ketika anggaplah ketika di circle terdekat itu udah berpikiran seperti itu, akhirnya kan di circle yang dekat ini tuh udah ngejaga. Nah, jadinya kalau tiap circle itu begitu ya, anggap aja gini lah, namanya kita kan ngajarin kebaikan, kayak lu buang sampah pada tempatnya, berharap orang lain ngelihat kan. Nah ini juga sama konteksnya gitu loh. Ketika lu melakukan itu orang lain ngelihat, oh ternyata bagus juga ya kayak gitu. Mungkin emang yang benar gitu kali. Mungkin hari ini akhirnya mengurangi beban orang itu, akhirnya nggak jadi gini. Kalau semua bisa gini lah. Kalau nanti gue ngomong semua juga bisa lu bilang nggak mungkin ya apapun juga nggak mungkin kan. Nggak, pasti akan selalu ada good and bad gitu kan. Akan ada orang-orang yang melakukan jelek, ada orang yang baik gitu loh. Nah tapi minimal dari sisi kita dan sekitarnya itu tuh bisa ngenahan itu. Sekarang gini, lu melakukan itu terus orang nggak ada yang komentar, lu nggak pernah berpikir bahwa nggak ada yang peduli sama lu? Enggak.
Loh, makanya balik lagi ini kan kecuali kalau gue sakit nih, gue terkapar, gue abis operasi, gue botak apa terus nggak ada yang nanyain gue, itu beda cerita. Tapi ini gue abis operasi, gue jadi merasa lebih ganteng. Gue ngerasa, kalaupun lo mau komentar kan misalkan gue menahan nih, gue diem aja nih, gue nggak komentarin apa-apa. Gini loh, gue lihat muka lu misalkan anjing pipinya beda sebelah nih misalkan ya. Jangan dibilangin jangan yang cacat. Ya oke. Anjing dia demen banget. Kayak kesannya gue ke toko sebelah anjing operasiin gue dong anjing. Itu tai banget tau gak lu? Operasi plastiknya bukan di Korea. Ya, bukan operasi plastiknya. Operasinya di Haji Naim, gue dibelokin hidung gue. Emang tai banget. Itu operasi Ini kan operasi yang proper. Iya udah oke lah. Gue ngerasa bahwa hasil operasi lo tuh bikin yang nggak cocok lah, misalkan nggak cocok ya, gue bilangnya nggak cocok. Kurang bengkok mas. nggak cocok lah di muka lu. Ya. Terus lu seneng tuh habis pulang, terus gue nggak komentar apa-apa gitu. Maksudnya yang bukan nggak komentar apa-apa, kalaupun lu mau komentar, ya lu ya tadi, if you're happy, I'm happy too, gitu loh. Itu komentar yang lebih baik ketimbang lu kayak kenapa lu operasi dah? Padahal udah bagus kemarin. Menurut gue ya kurang nih ini yang menurut gue yang jadi aneh tau. Mendingan. Tapi nada begitu gue tahu siapa yang bisa ngomong. Dan itu orang terdekat lu banget. Iya. Abang. Oh iya benar. Nah itu juga makanya maksud gue makanya gue bilang sekarang lu udah tinggal sama dia kan lama. Betul. Pernah nggak maksud gue gini? Lu masih mempertanyakan kenapa dia komentarin lu? Ya karena dia peduli makanya dia komentar. Ya itu yang harus ditanemin sebetulnya. Balik lagi, gue nggak bisa terima alibi peduli lu komentar. Lu nggak gini loh. Ketika lu peduli, balik lagi nggak harus komentar dan nggak harus komentar yang begitu, ngerti gak? Bisa aja komentar lu peduli tuh lu. Karena gue peduli sama lu lagi happy, ya gue mau happy sama lu gitu loh. Sekarang kalau kata-kata gue ganti, gimana? Walaupun gue melihatnya sama aja, itu sama aja. Itu bukan diganti, cuma memperhalus, tapi poinnya sama bangsat, sama aja intinya mbak itu mbak. Sama aja, itu cuma memperhalus. Ya terus gue harus komentarin apa dong? Kalau gue bilang bagus, gue bohong dong sama diri gue sendiri sama lu. Loh, gue bohong dua kali dong. Lu lebih baik menyakiti hati orang lain ketimbang lu appreciate sesuatu yang orang lain senang. Lebih baik menyampaikan kebenaran walaupun itu sakit. Nah, itu yang gue bilang tadi, tidak semua kebenaran harus disampaikan. Loh, bisa dong. Bisa. Gue kasih contoh. Misalkan si A sama si B akur. Iya. Akur. Berantem. Iya. Terus udah mau baikan nih. Iya. Tapi si A misalkan masih ngomong ke gue kayak gue sebenarnya gini tapi ya udahlah. Karena ini gue ikutin aja lah maunya dia apa-apa. Ya itu Nah, gue enggak akan ngomong ke B dong. Bahwa sebenarnya si A ngomong gini tau ke lu, akhirnya enggak jadi akur tuh. Ya beda. Ya sama, itu kan lo nggak bisa megang. Enggak, itu adalah konteksnya kejujuran. Kalau gue jujur, gue akan bilang ke B bahwa sebenarnya si A masih gini tahu sama lu, dia ngomongin gini terakhir sama lu. Iya dong. Iya kan? Sama aja gitu loh. Jadi maksud gue gini, kalau lu mau mengappreciate, lu bilang lu care, yang paling utama lu carein itu bukan tanggung jawab lu atau lu ngerasa lu harus care, tapi adalah kalau gue care, apa sih yang paling utama? Ya membuat orang ini happy, care. Nah, happy-nya gimana caranya? Apakah dengan gue komentarin seperti itu dia akan happy? 50-50. Bisa jadi dia merasa sebatas apa kita bisa mengomentari walaupun menurut kita itu nggak benar dan kita harus tutup mulut. Nah, contoh, saya tadi gue bilang selama itu tidak ada urusannya dengan kejahatan, keburukan atau kayak sesuatu yang negatif, sakit dan sebagainya. Kayak tadi contohnya beli mobil lah, beli handphone lah, beli sesuatu. Contoh gini, lu suka ngeludah gitu.
Misalkan ngeludah di depan rumah, itu kan nggak ganggu gua karena kan gua punya rumah sendiri gitu. Bodo Iya, amat. tapi kan itu kan masalah lu kasarnya Ya kan di rumah lu sendiri. jorok, mengotori dan sebagainya, itu beda Ya itu konteksnya. kan di rumah lu sendiri, maksudnya di teras lu segala macem. Ya. Ya nggak, ya lu juga nggak perlu komentar kalau di Jadi rumah. udah nggak perlu komentar. Nggak perlu. Walaupun gua liat cuh gitu. Kalau gua komentarin lu boleh karena lu itu rumah gue. Di rumah gue anjing gitu kan kasarnya. Kalau gue yang ngeludah ya terserah gua. Iya dong. Ya sama Oke. kayak gue mau boker di depan pagar gitu kan. Di dalam pagar pret gitu. Terus lu masuk lu boker di sini ya terserah gua, rumah gua kasarnya gitu. Oke, berarti lu boker di teras nih, gua tahu nih teras Iya. rumah lu sendiri, tapi Iya. lu boker di situ gitu. Iya. Berarti gua tetap diem aja tuh. Ya boleh lu mau diem juga. Dan kalau lu mau komentar Kok boleh? Kan Enggak. lu nyuruh diem berarti. Iya, lu mau misalkan komentar kayak mau gitu. komentar apa? Lu ngapain berak di situ gitu ya? Enggak, gua akan komentar kalau lu happy, gua akan dukung. Ya udah. Ya udah. Berarti lu pengennya begitu. Apapun yang lu lakukan yang Kan selama balik- nggak pengaruh sama gua. Ya berarti gua nggak peduli. bukan selama nggak pengaruh. Kalau gua sakit pun kan nggak pengaruh sama lu. Yang sakit kan gue. Iya kan? Iya gak? Apakah kalau gua sakit gua mules-mules lu mules-mules juga kan enggak? Kalau gua sakit kan kepala kan kata-kata aja tadi yang nggak- bukan, kan gua udah jelasin bahwa sesuatu yang kayak tadi konteksnya tuh yang kayak misalkan operasi kecantikan ya. Ya, makanya gua tanya kan sebatas apa? Ya itu ini gue jelasin Ah. sesuatu yang apa ya istilahnya Apa? tertier lah, yang happy kayak gue beli sesuatu, gue operasi kecantikan, yang impactnya tuh sebenarnya nggak terlalu gimana banget gitu loh. Tapi kalau udah mulai melenceng kayak tadi gue bilang, gue operasi kelamin, gue keluar pakai tank top sama rok sama legging, lu komentarin boleh. Gua sakit, lu komentarin boleh. Loh, kenapa gua lah kan lu mau pakai rok juga kalau lu di rumah mah. Tapi kan sudah Lu nggak melenceng, Jen. Kan gue bilang udah melenceng. Yang udah melenceng, yang sudah Kan menyalahi aturan. Kalau gua operasi, gua mah nggak menyalahi aturan secara Lah lu ngerubah ya. sesuatu yang udah dikodratin. ini kan secara umum, Jen. Oke. Secara umum. Ada lagi nih tambahan pasalnya berarti. Ya maksud gue gini, kalau lu mau ngomongin agama susah, Jen. Karena nanti semuanya Ya lu tadi Masuk. ngomong aturan. iya, tapi kan secara sosial aja. Oke, secara Ya kan, sosial. secara sosial kan kalau gua pakai baju yang begitu kan pasti akan jadi problematika, ya kan? Tapi kalau gua operasi muka, gua beli mobil kan nggak akan jadi problem. Itu loh. Kalau gua beli mobil, nggak punya garasi, gua parkir di tengah jalan, lu boleh komentar. Lu Ya, ngapain beli sekarang mobil, gini, lu Mo. nggak punya Sekarang garasi, gini, Mo. lu parkir tengah jalan gitu. Selama lu berpikiran bahwa orang yang komentar itu ngebuat lu jadi nggak pede, ya nggak pede. Berarti yang harus dikuatin adalah diri lu. Itu Balik yang pertama. Enggak, itu dulu, denger dulu, itu pertama. Yang kedua, lu tidak bisa menghindari orang-orang untuk komentar. Yang ketiga, lu agak susah melarang orang-orang untuk bersikap peduli sama lu, walaupun lu suka dan tidak suka, entah itu dari keluarga lu, entah lu Jadi dari gimana, itu Bok? segala macam gitulah. Nah, sekarang kalau misalkan apa ya, mereka pada lu lebih mementingkan mereka nggak peduli, itu kok gue sebutnya lebih nggak peduli ya, karena lu mau melakukan apa selama lu happy, lu mereka support lah intinya gitu. Itu gue lebih arahnya ke nggak peduli. Jadi kalau gue sih terus juga masalah misalkan mobil, tahu dari mana lu kalau misalkan gue nanya lebih milih ini, gue pengen ngedropin apa, bukan ngedropin, gue bikin lu jadi nggak percaya diri dengan pilihan lu, bisa aja gue mau ngasih tahu aja gitu bahwa ada Ya kan gue mobil. udah beli, Jen. Ya kan Kalau bisa lu lu kasih jual tahu- kalau misalkan Tai kucing, Jen. Kalau lu ngasih taunya sebelum beli beda cerita. Kalau gua lah udah lu beli, nggak nanya. ya udah. Berarti kan karena Kecuali- gua nggak nanya, gua udah suka yang ini. Lu nggak perlu komentarin itu dong. Loh enggak dong. Iya dong. Kalau misalkan Kak. nih, gua tanya ke lu sebelum gua beli, beda cerita. Dan kalaupun gue belinya nggak sesuai sama yang lu mau, lu udah nggak perlu komentar lagi, ngerti kan? Betul. Nah,
Kalau gua udah beli tanpa gua nanya, berarti gua udah suka banget dan gua udah riset sendiri. Gua suka yang ini. Kenapa lu mesti belum tentu lah. Bisa aja lu nyari yang harganya emang paling murah karena budget lu segitu. Ya udah, terus kalau budget gua segitu, Lah kan gua ngasih pilihan. kan gua udah beli. Ya bisa lu jual. Anjing juga lo. Lah kan gua Maksud sales gini mobil loh, gua. sesuatu yang udah terjadi, udah beli, terus lu komentarin Atau tuh buat gini, apa gitu loh. Atau bisa jadi gue pengen tahu alasan lu beli mobil ini dibanding mobil yang lain. Kayak misal gue tanya, mau kenapa lu beli mobil ini? Kenapa nggak mobil ini aja? Kan gini-gini. Terus lu jelasin ke gue, karena gue suka ini, ini. Nah gue kan kalau nangkep. itu, lu cukup tanya, lu kenapa beli mobil ini? Nggak perlu pakai kenapa nggak yang ini. Loh, harus ada perbandingan dong. Enggak dong. Lu kan dengan cuman budget yang sama. Iya, enggak, maksud gue gini, kenapa harus ada perbandingannya? Kan cukup, lu kan cuma mau tahu alasan gue beli mobil yang ini. Lu kan nggak perlu tahu kenapa gue nggak beli yang itu. Lu cukup tahu kenapa gue beli ini. Lah tapi kan lebih enak ada Buat perbandingan. lu. Akhirnya Lah, lu emang cuma gua nanya emang ya buat makanya, gua, bukan nah, buat lu. itu dia konteksnya. Lu nanya untuk memuaskan, tapi Betul. berkedok care. Iya kan? Itu maksud gue tuh di situ, Jen. Poinnya di situ. Jadi kayak jangan sampai sesuatu yang lu anggap ini positif, baik menurut lu, akhirnya bias dengan alasan-alasan tertentu, sehingga lu merasa gue kan maksud gue baik. Nah makanya gue bilang nggak selalu yang niatnya baik itu bisa tersampaikan atau bisa dijalankan gitu loh. Maka kalau lu mau nanya ya lu cukup nanya, misalkan gue operasi, lu kenapa operasi? Gini. Oh gitu. Udah selesai. Nggak perlu kayak, kalau menurut gue ya kurang ini loh. Nggak perlu. Lah, kecuali gue nanya. Kan gue bilang tadi, gue akan nanyanya, Kenapa? lo habis operasi gitu. Kenapa lo operasi? Kan lo Iya. jelasin. Lo tinggal bilang, ya gue ngerasa gini dan gue happy banget begini. Iya. Kalau lo udah ngomong kayak gitu, gue happy banget. Gue akan Iya. diam. Gue akan stop. Ya Gitu loh. udah. Iya, tapi kan Gue nggak- akan tapi kan dari tadi lu bilangnya kan kayak karena lo nggak ngomong kenapa gitu, kenapa lu operasi? Enggak, lu mempermasal- Padahal menurut gue bagusan Bukan. ini loh, gitu loh. Bukan, Lu tadi- kan ada tambahan itunya. Tadi lo mempermasalahkan bahwa gue lebih baik nggak komentar. Lebih bagus. Nah makanya gue komentarnya akan begitu. Lo habis operasi gitu kan? Apalagi ini kan balik ke konteks ya, ke ini tuh awalnya apa sih gitu. Awalnya ini kan artis ya, atau orang yang lu nggak Justru kenal. dia artis. Ya justru itu maksud gue, lu nggak kenal. Maka tak sayang. Nah, kenapa harus begitu gitu? Maksud gue, kenapa nggak? Kalaupun mau komentar tuh komentar yang positif aja gitu loh. Kayak kalau lu mau nanya, ya tanya aja kayak tadi Terus kalau misalkan. idola lo merit sama yang menurut lo Biasa aja gua. nggak cocok gitu atau gimana? Nggak ngaruh buat Enggak, gua. lu sering komentar gue denger. Kenapa Jan. lo komentar? Jadi ini kan konten ya. Nah, jadi itu intinya poinnya adalah yang menurut gua gitu sih. Maksudnya nggak semua hal lu perlu sampaikan, apalagi atas nama Cinta. care, atas nama gua orangnya begini. Itu lebih parah lagi sih kalau gua orangnya begini, karena akhirnya berarti lu tidak bisa mengontrol diri lu sendiri gitu loh. Dan tadi gue jawab tadi tiga hal yang lu sebutin tuh kan. Yang pertama, gue harus Maha bisa Esa. menahan diri. Oh iya. Nah, itu balik lagi. Gue bilang, lu jangan cuman gitu. Justru kalau kayak gitu akhirnya semua yang lu lakukan sah. Gimana orangnya? Justru harus sama-sama dong. Kalau lu jangan cuman ngarepin orang ini bisa menerima atau cuek dengan omongan orang, tapi lu juga harus menjaga lisan lu. Lu harus menjaga apa yang lu sampaikan. Perlu gak sih gue sampein? Efeknya gimana sih kalau gue sampein ini? Itu yang mesti dipikirin. Terus yang kedua tadi apa, anjing gue lupa lagi. Apa kepedulian? Gue lupa lagi. Anjing ini udah panjang banget lagi. Ya intinya gitu. Kalau masalah itu gue jadi harapannya adalah gitu. Maksudnya kayak jangan cuman ngandelin si orang ini untuk tahan banting diomongin, tapi lu juga mesti introspeksi diri bahwa tidak semua hal lu mesti sampaikan. Ya, itu gue Meskipun setuju. tujuannya baik ataupun maksudnya baik atau atas dasar apapun itu, kalau menurut lu nggak perlu, kalau nggak perlu amat nggak usah gitu. Lu Nah, itu cukup kata-kata- afirmasi aja. Kata-kata perlu-perlu amat tuh yang susah tuh. Iya. Karena gini, lo
Lo memberikan batas tapi batasnya nggak ketahuan sampai mana. Ya tadi gue bilang, misalkan gini, gue beli handphone baru. Menurut lo handphonenya tuh sayang banget lo harga segitu bisa Gue dapat. nggak peduli kalau handphone. Ya Lo ini mau kan buat handphone model kayak gimana gue nggak peduli. ini kan contoh. Ya ganti Kontol. tong. Meki cari contoh yang relate aja Ya yang udah, sama motor. gua. Oke, motor. Gue beli motor, Ya, gitu harganya dong. segini. Iya, Menurut gue, ya gue suka yang ini. iya. Tapi terus lu komentarin, lu kenapa belinya yang ini, kenapa nggak yang itu? Ini kan lebih bagus, kalau ini kan lebih bermasalah gini. Nah itu menurut gue nggak perlu. Kata gue perlu. Kenapa? Karena gue udah beli. Gue perlu. Oke, nih gini kan lu bilang nggak perlu, gue perlu ya. Lu Ya. alasannya tadi karena lu udah beli. Ya, Alasan gua akan ngasih tahu bahwa penyakit itu motor gini-gini dan lu harus siap. Paling enggak maksud gua lu udah lu cukup kasih tahu, nggak Iya, perlu lu comparein. Kan tadi gue bilang, kenapa lu nggak beli yang ini? dengan gua comparein secara nggak langsung itu gua akan menjabarkan semua. Nah itu yang menurut gua nggak perlu. Lu harusnya bilang aja, oh ya udah bagus sih ini. Cuman ya paling lu mesti ya ini aja gini gitu. Tiba-tiba Jen motor gua CVT-nya bermasalah Loh, kan misalkan. lu nggak denger gua ngomong tadi ya? Apaan? Kalaupun lu komentarin, Iya. lu kenapa beli motor ini? Terus gue bilang karena gue suka gini. Lu nggak perlu bilang sayang banget lu, padahal ini tuh masalahnya banyak. Mendingan yang ini ya harusnya. Jangan yang ada yang ininya, ngerti gak? Lu cukup sampein aja. Oh keren sih emang Nah, nih. gua kan upsell. Ya udah. Enggak. Ya udah lagi. Lu ngapain Gua kan nikah sama si upselling. A? Kan lebih bagus yang Ya satu beda. lagi. Ya beda itu juga lah. sama. Itu juga Sama. sama. Konteksnya sama. Sama. Nggak, Kenapa kalau- sih dia nikah sama itu? Nggak, kalau- Padahal kan ini cakepan yang ini. Padahal lebih enggak. kaya yang ini. Itu juga sama Jen. Kalau Maksud gua itu nggak setuju. Kalau iya, gua itu nggak tapi setuju. itu kan masalah yang terjadi Jen. Iya kan? Beda. Kalau barang itu kan apa namanya? Ya udah gitu maksud gua. Gue cuma pengen ngasih tahu kalau itu penyakitnya begini, kalau ini tuh penyakitnya Loh sekarang gini, kalau gue misalkan nih, gue nikah sama orang, apa lu kasih tahu ceweknya kayak lu kenapa nikah sama dia? Dia tuh masalahnya ini tahu gini, mendingan lu harusnya sama yang ini. Telat sih lu nggak nanya gue dulu. Cewek disamain sama motor, mentang-mentang lu. Lo kok cewek? Gue yang disamain sama motor tadi. Kan lu ngomong ke ceweknya, Enggak ngenyimak lu. dong. Ambil pisau, Ya, ambil pisau, gua ngomong ambil kan? pisau. Iya. Tuh, gue ngomong, lu ngomong ke ceweknya, lu kenapa nikah sama dia? Dia kan masalahnya ini. Enggak, ini, gue ini. nggak pernah ngomong gue. Kalau enggak, gue kalau Ini misalnya. iya makanya dia menyamakannya tuh menyamakannya masa pernikahan dengan motor gitu loh. Itu enggak apple to apple. Kan dia tadi yang nyamainnya. Lu bego. Enggak. Tapi masuk akal. Karena Enggak, persona enggak apple to karena apple. persona. Kan lu komentarin tubuh orang itu personal. Pernikahan itu personal, lebih relate dibandingkan kendaraan kalau atau barang gitu kan. Kalau barang kan lu nyesal masih bisa lu jual, masih bisa masa kasar katanya masih bisa diganti lah. Tapi kalau untuk fisik sama keluarga kan masa yang mau diganti yang baru gitu. Ya sekarang kalau gue belinya udah susah payah nabung, akhirnya wah gue berhasil beli motor idaman gue. Tahu ada orang datang cuk. Lu kenapa beli motor yang itu? Kan bagus yang ini itu masalah. Ya udah, Gimana nanti coba? itu hasilnya di statement akhir aja, masing-masing pilihannya. Oke. Ya. Nah itu tadi yang kedua. Oke. Kalau koet apa ya? Entar lu. Tadi gue lagi nanggepin lu yang 3 hal itu loh. Ya loading dulu biarin. Yang terakhir Pengen tahu doang, peduli, apa sih tadi ya? jujur, adil. Ya, yang terakhir ya Bebas. gue udah lupa tapi anggap aja anggap aja pemilu. gini lah. anggap aja bahwa gini yang lu omongin tadi gue udah lupa tapi anggapnya gini. Ya itu tadi jangan sesuatu yang memuaskan lu tapi lu merasa itu adalah satu kebutuhan untuk orang itu, ngerti gak? Jadi kayak padahal ini sebenarnya tujuannya cuma memuaskan lu nggak komentar, lu nggak ngapa-ngapain pun nggak ada efeknya buat lu selain dengan paling lu kayak gemes gue pengen ngomong kasar gitu. Tapi yang lu mesti ingat yang akan kepikiran tuh bukan lu tapi dia itu dan balik lagi yang gue bilang tadi nggak semuanya kayak tadi gue kasih contoh kan apa ada si A berantem sama si B, terus si A mau akhirnya nih mau rujuk nih, tapi terus si A ngomong sebenarnya gue masih malas gue sama dia gini-gini, terus akhirnya gue ngomong ke si B, akhirnya nggak jadi rujuk. Itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau lu bisa hasil yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh. Nah intinya sih gitu. Kalau gue menanggapi itu sih gitu ya. Tapi ya, Ya. gimana Koet?
Ya itu, kadang-kadang sebuah hal itu memang nggak semuanya harus diungkapkan. Cuman kalau berhubungan secara kritis atau kasar kayak fatal, mau nggak mau ya pasti mesti dikasih tahu gitu. Nah itu iya gue setuju. Tapi kalau untuk hal-hal minor sih nggak perlu lah gitu. Nah itu gue setuju. Nah kalau misalkan nih dia tadi ini Apalagi? sudah koet nggak apa-apa kan, mau jawabannya apa kita terima aja. Iya. Remo pulang nih, Yes. set abis operasi apa nih misalkan mata lah. Ya misalkan. Bengkok. Bukan nggak bengkok. Gede sebelah. Nggak bengkok, nggak bengkok. Gue operasi di mana sini bang? Nggak bengkok, nggak. Pulang nih. Operasinya mereka kata Nah pasti kan mau model kayak gimana kan pasti beda dong sama yang Iya. Iya. Lu sadar nih, lu sadar ketemu nih kita nih, Iya. ya kan? Gue udah diem nih, gue udah Iya. diem gitu kan. Lu akan ngapain? Maksud gue akan lu tanyakah atau lu diemin juga? Ya kalau lu diem ya gue nanya. Ya pasti Oke, pasti ada yang buka oke. omongan Iya gitu iya kan. oke. Lu akan nanyanya kayak gimana? Lu ya maksud gue Jangan digiring. Iya maksudnya lu ngeliat nih ada perbedaan gitu loh. Iya. Lu akan ngomong kayak gimana? Paling Mau mata lebih C1. jadi sekarang lu Kata lu copot sebelah. jadi sekarang lu sorry, lagi mau ini ya merubah diri menjadi lebih mirip dengan karakter yang lu suka ya. Siapa? Siapa anjing? Siapa anjing? Ya kan itu cuman basa-basi Oh, doang. Contoh. Ya. contoh. Ya pasti kan lu doang. bales nanya dong. Siapa emang? Kan lu gitu pasti kan. Ya, Kalau iya. Koet ngomong gitu. Tergantung kalau gue udah nangkep, maksudnya gue mungkin akan kayak iya. Nggak gitu. usah. Lu kan tadi bilang nggak nangkep juga Oh, kan. iya, Lu iya, akan iya, nanya iya. kan. Coba lu nanya dia. Siapa emang Koet? Menurut lu Ya. siapa? Oh, kok itu yang bintang Jav yang itu. Kok jadi bintangin Jeff maksud? Ya kan matanya dibikin lebih lentik, lebih cantik gitu kan. Iya, Lebih oke. indah. Udah, ya kan terus? kalau dibikin cacat ya komplain. Makanya Ya, jadi oke, lebih oke. cantik gitu Ya kan. oke. Ya, terus. Nah, terus jadi lebih kelihatan feminim ya kalau gitu. Jadi kapan mau debut di Temulawak? Ini gue operasinya apaan sih ini ya? Jangan-jangan bawahannya Sip. juga sudah berubah. Lihat kan? Apa? Akan ada yang komentar gitu loh. Maksudnya akan ada Pasti komentar ada. Kalau komentar pasti yang ada. sama. Ya itu pasti. dia makanya gue bilang. Ya udah nggak apa-apa, lu pilihan lu kayak gitu, pilihan gua kayak gini, pilihan Koet kayak gitu. Oke, yaudah. Jadi kita masuk ke kesimpulannya. Ya. Gue dulu ya. Ya, simpulan. Gue balik lagi bahwa Ya. tidak semua hal lu harus sampaikan meskipun Ya. lu mengatasnamakan itu kebaikan, Ya. care dan sebagainya. Ya. Karena ya kayak gue bilang tadi, kalau lu ini konteksnya konteks Ya, ya, hal ya. simple ya. Iya. Ya, Jangan ya. dicampurin sama kalau sakit, kalau ini itu udah Ya, beda ya, urusan. ya, tuh. ya, ya, ya. Ini hal-hal sepele. Ya itu ya tadi gue bilang. Lu udah 2 kali hari ini. Tadi dulu nih gue lagi ini nih Nguap di kesimpulan mana? gue. Ya. Ya. Gue ulang lagi. Oke, jadi kayak gue nggak setuju kalau lu mengatasnamakan care atau kebaikan atau Oh lu nggak boleh ngomong gitu, lu menyakiti gua loh. Lu ngomentarin gua berarti atas komentar gua. Bisa jadi dengan lu komentar kayak gitu. apa sih orang ini Iya kesimpulan nggak anjing? misalkan lu ngomong kayak gitu, gua nggak suka lu komentar kayak gitu misalkan. Ini kan kesimpulan goblok. nggak maksudnya. Emosi juga. Ini udah kesimpulan gak usah dikomentar. Udah closing. Kira-kira mau lanjut berantem lagi. Gue dari jam 11 siang belum tidur nih. Abis mukanya ngajak berantem. Gue abis ngantri jaket Grab kagak dapet. Terus gue ke Karawaci, terus gue kesini nih. Belum tidur nih. Oke lanjut. Oke ya, lanjut. ya jadi Kira gue mau ulang berantem lagi sekali lagi. Gue tidak setuju mengatasnamakan kebaikan dan kejujuran atau kayak Ya, ya. gue orangnya belak-belakan apa adanya untuk Ya, menyampaikan ya, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada efeknya, apalagi efeknya kemungkinan bisa negatif ke orang Ya. gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan cuma mikirin kepuasan diri sendiri, karena terkadang ya kita ingin menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar atau mengusik kita, tapi belum tentu itu sesuatu yang bagus untuk disampaikan karena nggak semua gitu. Dan Ya, yang terakhir adalah jangan cuma mengharap orang itu yang kayak ya lu harus cuekin aja orang ngomong ini, nggak bisa. Menurut gua kita harus sama-sama saling jaga, kayak
tadi berpikirannya gitu aja. Paling simpel berpikirannya gitu aja kayak kalau merasa itu komentar yang mungkin orang lain akan komentar juga, ya berarti lu udah gak perlu komentar lagi. Ngapain lu tambah-tambahin komentar, akhirnya jadi banyak, ngerasa banyak yang komentar. Jadi coba di mindsetnya tuh dibikin bahwa pasti udah ada lah yang komentar, gue gak perlulah komentar lagi. Itu sih menurut gue gitu. Ya. Oke, menurut gue pertama balik lagi, lu gak akan bisa nutup mulut semua orang. Jadi lu mendingan tutup kuping aja. Kalau lu ngerasa lu happy, lu ngerasa lu percaya diri dengan begitu, udah lu anggap kosong aja omongan yang lain. Sesimpel itu sebetulnya. Karena kalau lu selalu meyakini bahwa orang nggak akan komentar dan lu meyakini mereka nggak akan komentar, bullshit. Karena lu nggak akan bisa hidup di dunia yang seperti itu, kecuali lu di surga. Nggak usah, lu tinggal di dunia tanpa internet dan di tengah hutan aja udah gak ada yang komentar pasti. Belum tentu, tetangga. Ya gitu lah. Papuan tolong. Nah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyampaikan untuk statement yang tidak perlu menyampaikan semuanya, itu gue setuju. Memang tidak perlu semuanya, semua hal itu lu harus komentarin. Nah, tapi kalau lu juga harus lihat orangnya. Kalau orangnya dia misalkan udah deket sama lu gitu, dan lu ngerasa lu komentar dia biasanya ekspresinya nerima, atau ya lu paling tahu lah temen lu gitu, ya itu fine. Kecuali lu misalkan orang lain tengah jalan gitu kan, anjing random banget. Mohon maaf Pak, itu bibirnya menyon sebelah, nggak mungkin lah gitu maksud gua. Itu sih jadi ribut. Ya gitulah maksudnya. Gak bisa gitu. Ya kenapa, kan lu orangnya katanya blak-blakan. Loh, kan gue bilang gue akan komentarin kalau dia deket gue. Berarti lu blak-blakannya gak konsisten. Karena dia gue tahu milih-milih karena juga. Lu takut ditampol. Berarti lu tahu bahwa omongan lu tuh bisa menyakiti orang, bisa membuat orang tersinggung. Makanya lu gak komentar. Nah iyalah lu mengakui kan. Karena gue nggak tahu. Gini, karena gue nggak tahu feedback yang akan didapat. Nah itu. Kalau gue ke orang lain gitu loh, dengan penyampaian gue, makanya gue bilang kan, ini gue kasih tahu yang lain nih. Kalau lu mau komentar, lu harus tahu orang yang lu mau komentarin tuh kayak gimana gitu loh. Kalau lu udah deket banget lu bisa komentarin. Jadi yang gini, lebih hal yang ntar lu punya kesimpulan sendiri. Sabar. Gitu. Saya mute. Terus yang ketiga, lu harus berpikir bahwa semua hal yang bukan semua hal sih. Anggap aja orang yang komentar tentang lu itu sebagai kepedulian ataupun sebagai masukan aja, dan lu bebas mau terima mau enggak, itu urusan lu. Lebih ke arah sana aja, kayak introspeksi lah gitu. Karena banyak hal juga terjadi bahwa ya sebagai contoh lah, ada orang misalkan beli motor lah gitu, dia nggak maksud gue ceritanya, misalkan ada orang lah beli motor, dia nggak tahu ternyata penyakitnya banyak misalkan, tapi begitu dikasih tahu, oh iya gitu. Nah paling nggak ada orang-orang yang butuh informasi sebetulnya. Ya kan lu nggak tahu dia tahu apa enggak. Ya makanya dikasih tahu, ada feedbacknya. Kalau misalkan dia bilang, gue udah tahu penyakitnya tapi gue suka banget ada motor ini, diam udah selesai. Cuma butuh itu aja gitu loh. Kecuali lu misalkan abis beli motor langsung ngomong, lu gak usah komentar gue suka motor ini, selesai. Atau enggak lu abis oplas, lu gak usah komentar gue happy dengan penampilan gue kayak gini, selesai. Langsung aja state kayak gitu. Apapun yang terjadi sama hidup gue seneng, lu gak usah komentarin hidup gue, selesai. Udah, lu akan tutup mulut semua orang. Orang lain mau ngomentarin lagi, ya salah dia. Kan gue udah bilang, gue gak akan dengerin karena gue udah happy. Ya tapi kan berarti kan masalahnya di orangnya kan. Orangnya tetap pengen komentar. Ini kesimpulan, bukan berantem lagi. Ini kesimpulan gue. Shit. Kan gue bilang, dia juga gatel juga mau komentarin. Gue mute diri sendiri. Dia juga gatel kan mau komentar juga kan. Ya. Itu yang gue rasain tadi. Pokoknya dari tadi ya gitu aja muter-muter. Itu 3 hal itu sih menurut gue ya gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa orang yang mengomentarin itu cuma nyari celahnya doang, enggak, sebenarnya itu bentuk kepedulian. Udah hari Senin Jen, gue berangkat dulu.
Iya saking lamanya ya. Oke, dari gua itu sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pokoknya kurang lebih memang udahlah. Kalau kita sebenarnya satu sih awalnya dulu. Syukurilah apa yang kau punya. Gitu loh. Kalau lu gak operasi plastik pasti lu gak bakal komen gitu loh. Udah. Orang udah kejadian. Lah kan konteksnya nggak cuma oplas, lu beli Iya. motor, Orang lu udah beli mobil. kejadian. Ya udah, kalau lu udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, berarti lu udah harus siap menerima konsekuensinya. Karena memang namanya netizen, apalagi kalau lu public figure gitu loh. Udahlah. Udah nggak usah cengeng. Lu udah masuk dunia entertainment tuh udah biasa makan garam, makan cabe, makan linggis. Ya itu udah biasa itu. Jadi limbat ya. udah lumping. Segala Iya. linggis. Jadi nggak usah inilah. Tapi kalau Anda masih lemah mentalnya jangan di entertainment. jangan anda itu melakukan hal-hal yang di luar nalar lah gitu. Jangan mencari pembelaan. Jangan menjual kesedihan. Gue mute diri gue sendiri. Biar nggak viral komentarin. gitu kan. Udahlah. Pokoknya namanya kalau udah kebiasaan masyarakat tuh susah dirubahnya. Memang benar lebih gampang tuh ngontrol diri sendiri dibanding ngontrol orang lain gitu loh. Pokoknya kalau kita udah mau ngambil satu langkah ya kita harus siap aja lah konsekuensinya apa baik atau buruk itulah. Namanya hidup bersosial, hidup di dunia ini ya masih ketemu orang pasti bakal ada aja yang komentar mah. Mau siapa juga. Lo bilang bagus ya belum tentu yang lain bilang bagus. Iya. Lo bilang jelek yang lain bilang bagus. Betul. Ya terima aja udah. Betul. Tinggal lu nya aja. Kalau lu berani masuk dunia entertainment, berani melakukan hal yang berbeda, ya lu jangan mental tempe, udah Ya, gitu ya, aja. Ya. Nah, tapi menurut lu kelakuan netizen yang seperti itu benar apa salah? Ya salah. Sebenarnya gimana ya? Ya karena tapi emang kepuasan hati netizen kan begitu. Kebanyakan waktu luang, pengangguran, gak punya kerjaan. Udah. Loh, Udah. tadi Superman. Udah. Enggak, Ya. lu udah terlalu jauh. Ini udah. Udah, ini udah pasti cut. Yang ada kita mau ngajarin jangan ngehujat, kita dihujat ini. Kalau sampai ke situ. Gak apa-apa, tak viral, tak trending kita. Amin. Gak apa lah. Gini lah. Yang penting 5M dulu lah. Oke, Fakta. intinya komentar itu nggak bakal bisa ditutup. Intinya gitulah maksudnya. Bahkan hasil komentar lu aja bisa dikomentarin lagi. Iya. Nah, Tapi yang terakhir dari gua adalah poinnya jangan membenarkan sesuatu karena itu terbiasa, itu aja sih. Iya. Nah ini kan kita bikin podcast udah berani terjun ke entertainment ya udah mau di head mau apa ya lihat aja. Oke lah kalau gitu. Sampai berjumpa. Ya intinya ada dua. Lu harus bisa bedain sih antara apa namanya siap dan kebodohan sih. Udah. Udah Senin mau berangkat kantor dulu. Ya oke lah kalau gitu ya. Thank you semua yang udah dengerin. Iya. Disclaimer dulu ya kalau ini kita nggak ada maksud untuk menjelekan satu pihak atau gimana. Pokoknya ini cuma mengutarakan aja. Ini sudut pandang pro dan kontranya aja. Betul. Emang dasarnya aja lagi pada otaknya lagi geser. Oke lah kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah.